Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya kalian semua? Apakah sehat? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19 sekarang ini ya, diharapkan saya dan kalian semua untuk menjaga protokol 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Untuk kesehatan kita semua yang agar terhindar dari COVID-19. Walaupun kita sekarang sudah memasuki masa new normal, namun alangkah baiknya kita tetap menerapkan protokol 3M tersebut. Baiklah, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya ingin meminta komtingnya siapa ya? Saya Rizky ya, Ibu. Baik, Rizkia tolong ya dipimpin berdoa bersamanya. baik, Bu. Baik untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin mengabsen kalian semua ya. Link absennya sudah saya kirim di WA grup kita, tolong diisi ya semuanya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, saya mohon maaf terlebih dahulu dikarenakan laptop saya ada sedikit kendala seperti itu ya. Jadi saya tidak bisa menampilkan PPT untuk materi minggu ini. Jadi saya minta kepada Komting, yaitu Rizkia, untuk menampilkan. Saya tadi sudah mengirim pada Rizkia ya, lewat WA grup kita. Kepada Rizkia, tolong ditampilkan. Baik, Ibu. Sebentar ya, Bu. Iya. Baiklah, untuk materi pada minggu ini, kita akan memasuki materi desain busana rumah dengan konsep kolase. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, saya ingin mereview terlebih dahulu tentang pelajaran pada minggu lalu. Ya, saya ingin siapa ya? Boleh Rizkia review apa yang kita pelajari minggu lalu? Baik, Bu. Di minggu lalu kita belajar mengenai kolase. Jadi, kolase adalah kreasi atau karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menggabungkan atau menempel potongan pecahan atau kepingan bahan pada sebuah gambar sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Wah, terima kasih Rizkia. Ternyata kalian sudah paham ya materi minggu lalu yang sudah saya berikan. Baiklah, kita akan masuk pada materi minggu ini, yaitu desain busana rumah dengan konsep kolase. Selanjutnya, ya. Baiklah, di sini ada pengertian desain busana rumah. Busana rumah dapat diartikan busana sehari-hari, yaitu busana yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah atau sekitarnya. Busana sehari-hari ini biasanya terbuat dari bahan kain pilihan seperti katun, linen rayon, viscose, kasmir, spandex, atau oil dengan warna yang lembut dan red. Netral ini membuat kita nyaman karena aktivitas di rumah. Dan kenapa? Mohon maaf, Kia. Bisa ke slide sebelumnya?
Salah satu alasan kenapa busana sehari-hari ini memakai bahan pilihan seperti katun dan linen rayon adalah karena katun itu memiliki sifat yang dapat menyerap keringat seperti itu. Karena kan kita kalau misalnya di rumah ya sering banyak beraktivitas gitu kan yang mungkin saja bisa menghasilkan lebih banyak keringat. Nah, maka oleh sebab itu pemilihan kain katun itu menjadi alternatif yang cukup baik ya, karena dia dapat menyerap keringat dan juga pemilihan warna yang lembut itu agar membuat sesuatu warna yang cerah ya seperti itu. Boleh selanjutnya Kia? Saya ingin bertanya juga, ada yang tahu tidak macam-macam busana rumah? Apa saja ya macam-macam Ibu. busana rumah itu? Bu, Iya, Vanisha, boleh? macam-macam busana rumah, ada daster dan juga piyama, Ibu. Wah, terima kasih ya Vanisha. Untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan di sini. Macam-macam busana rumah yang pertama itu ada daster. Busana yang paling tepat digunakan saat santai adalah daster. Karena bentuk dan jenisnya yang terlihat sederhana. Namun model busana rumah daster wanita masa kini telah mengalami banyak perkembangan yang pesat sehingga mampu membuat pemakainya tetap trendy dan anggun walaupun dalam keadaan santai. Biasanya tuh daster pada yang biasa dipakai oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu kita lebih tepatnya itu seperti yang gambar pada kiri ini ya, yang warna hitam. Dan perkembangannya itu seperti yang warna putih ini ya semuanya. Dia lebih bagus dan juga lebih mengikuti model tren yang sedang hype dari zaman ini ya. Saya juga punya contoh daster yang sudah dimodifikasi sesuai dengan perkembangannya. Kalau kalian bisa lihat ini ya, ini contoh model dasternya. Ini dia daster pendek. Seperti ini ya model daster. Baik, selanjutnya. Lalu yang kedua tuh ada kaos. Kaos sangat cocok dipakai saat udara panas dan santai. Kaos untuk wanita memiliki desain yang lebih banyak. Ada yang didesain lebih ketat dan menonjolkan lekuk tubuh, dan ada juga yang dibuat seperti model tank top. Ya, kenapa cocok dipakai saat udara panas dan santai? Karena kaos itu kan dia punya lengan pendek ya, dan juga biasanya dia menyerap keringat, jadi lebih praktis dan juga lebih dingin seperti itu ya semuanya. Saya juga punya contoh model kaos ya seperti ini. Baik. Oke. Baik, lanjut aja Rizky ya. Lalu di sini ada model baby doll. Jenis busana rumah ini sering dipakai oleh remaja putri. Jenis baju tidur ini cenderung lebih simpel dan terbuat dari bahan yang dingin seperti kapas dan katun. Bentuknya juga sederhana karena hanya terdiri dari atasan dan bawahan yang berupa celana kain yang pendek. Nah, contoh dari baby doll itu ada di gambar sebelah kanan ya semuanya. Ini biasanya lebih praktis karena dia sudah satu set antara atasan dan juga bawahan. Dan ini biasanya sering dipakai juga untuk tidur ya. Boleh selanjutnya Kia. Lalu ada celana pendek. Suasana di rumah akan terasa nyaman dengan menggunakan celana pendek. Busana ini ditunjukkan pada wanita karena desainnya lebih beragam daripada untuk pria. Mulai dari panjangnya di bawah lutut, sebatas lutut, dan juga ada yang di atas lutut. Nah, di sini saya juga memiliki contoh celana pendek yang panjangnya pas di lutut ya, seperti ini. Ini contoh celana pendek. Ya.
Boleh dilanjut? Konsep kolase pada sebuah desain busana. Kolase dalam bahasa Inggris artinya collage adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Dalam sejarahnya, seni kolase berkembang pesat di Venice, Italia, kira-kira sekitar abad ke-17. Selanjutnya, seni ini akan berkembang di Prancis, Inggris, Jerman, dan kota-kota lainnya di Eropa. Kolase menjadi media yang digemar kalangan seniman karena unik dan menuntut kreativitas tinggi. Pelukis Pablo Picasso, Georges Braque, dan Max Ernst terkenal dengan karya lukis memakai teknik kolase, kertas, kain, dan bermacam-macam objek lainnya. Henry Matisse adalah salah satu seniman yang beralih kepada seni kolase saat jari-jari tangannya terserang artistik sehingga tidak mampu melukis lagi. Selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kolase ya semuanya. Ini kolase menggunakan daun seperti itu. Nanti daunnya itu kita bisa tempel di arah badannya tersebut ya. Sesudah kita gambar proporsi dan juga sudah diwarnai, barulah kita kolase dengan menempelkan daun-daun tersebut. Baik, selanjutnya. Lalu ada unsur-unsur kolase. Unsur-unsur kolase itu apa saja? Yang pertama itu ada titik dan bintik. Titik adalah unit unsur seni rupa yang terkecil yang tidak mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan bintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Nah, itu perbedaan dari titik dan bintik. Ya. Yang kedua tuh ada garis. Garis adalah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang, namun relatif tidak mempunyai lebar. Ditinjau dari jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan juga garis spiral. Lalu unsur-unsur kolase selanjutnya ada bidang. Bidang adalah suatu unsur seni rupa yang terjadi sebab pertemuan beberapa garis. Bidang dapat dibedakan menjadi bidang horizontal, vertikal, dan juga melintang. Aplikasi unsur bidang pada kolase ini bisa berupa bidang datar, atau sering disebut dengan 2 dimensi, dan bidang bervolume, atau biasa disebut dengan 3 dimensi. Lalu yang terakhir tuh ada warna. Unsur warna pada kolase dapat diwujudkan dengan unsur cat, pita atau renda, dan juga kertas warna-warni, atau kain warna-warni, dan sebagainya. Nah, sebelum saya membacakan rangkuman, saya ingin pemahaman dari kalian semua. Ya, tolong satu orang menjelaskan pemahaman rangkuman menurut apa yang sudah dia pahami. Ya, siapa ya yang bisa? Saya, Bu, bisa. Ya, tolong Rizkia boleh dijawab. Jadi, atas pembahasan kita pada pagi ini, pertemuan ini, menurut pemahaman saya, busana rumah ialah busana yang dipakai sehari-hari dan berkesan sangat santai. Contohnya yaitu dari busana rumah itu ada daster dan juga kaos. Lalu untuk unsur kolase itu ada 4, yaitu titik dan bintik, garis, bidang, dan juga warna. Baik, terima kasih Rizkia. Sebelum saya juga membacakan rangkumannya ya, saya ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang belum mengerti tentang materi pada pagi ini? Boleh ya dipertanyakan.
Sudah mengerti, Bu. Oh, oke, sudah mengerti ya semuanya. Terima kasih ya. Kita bisa lanjut ke rangkuman. Oke, rangkuman kita pada materi kali ini adalah yang pertama adalah busana rumah dapat diartikan sebagai busana sehari-hari, yaitu busana yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah dan sekitarnya. Busana rumah juga bisa dan harus bisa dipakai untuk keluar rumah. Yang artinya busana rumah itu tidak sama dengan busana tidur ya. Yang kedua ada macam-macam busana rumah, yaitu ada daster, kaos, baby doll, celana pendek, blus, piyama, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu desain yang artinya rancangan. Desain merupakan rancangan dalam sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur berupa gambar, model, maupun deskripsi. Desain sebagai proses perancangan bentuk dengan tujuan supaya benda yang dirancang mempunyai fungsi atau berguna serta memakai nilai keindahan. Yang keempat, ada bahan membuat teknik kolase adalah serutan kayu, batu, logam, keramik, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah unsur-unsur kolase, ada titik dan bintik, garis, bidang, dan juga warna. Yang keenam adalah kaos. Kaos adalah busana wanita yang panjang, yang pada umumnya sampai pinggul atau lebih pendek dari pinggul. Selanjutnya, Kia. Baiklah, karena semuanya sudah mengerti tentang materi kita pada minggu ini, saya ingin memberikan tugas. Tugasnya adalah, pertama kalian harus membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian kalian diskusikanlah konsep desain busana rumah menggunakan konsep kolase, mulai dari bahan, teknik kolase yang digunakan, serta model pakaian rumah seperti apa yang akan dijadikan desain busana rumah dengan konsep kolase. Lalu konsep tersebut harus dikumpulkan minggu depan, dan kalau bisa konsep tersebut sudah dijadikan kolase ya, sudah ada hasilnya seperti yang tadi. Namun coba Kia boleh kita ulang ke kolase, contoh kolase yang tadi. Nah, seperti ini ya semuanya. Saya ingin kalian membuat contoh kolase seperti ini. Namun, karena judul kita adalah konsep kolase pada busana rumah, saya ingin kalian mengganti busana pesta ini menjadi busana rumah. Bisa kan? Apa kalian bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, baiklah. Dan apakah ada sedikit tidak ngerti dalam tugas kita yang sudah saya berikan? Apakah ada pertanyaan tentang Izin bertanya, tugasnya? Iya, izin iya, bertanya, Vanisha, silakan. apakah untuk tugasnya itu gambarnya itu harus sesuai proporsi atau gambar bajunya aja, Ibu? Pakai Oh, proporsi. baiklah. Kalau untuk tugasnya memang harus dan diwajibkan bersama dengan proporsinya ya. Sudah ada proporsinya dan sudah diwarnai gitu. Baru bisa kita tempelkan kolase tersebut seperti itu ya. Dan bahan-bahan kolasenya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Bisa pakai koran atau lain sebagainya. Tapi tidak melulu tentang yang sudah saya jelaskan. Terserah kalian, bagaimana kreatif kalian aja. Mau kalian pakai kacang hijau atau lainnya juga boleh ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Vanisha. Boleh Kia lanjut? Baiklah, karena saya
Pikir kalian sudah mengerti ya tentang materi hari ini dan juga tugas yang sudah saya berikan untuk minggu depan. Saya sudahi dan saya cukupi materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.